begitu kita kena ya, kita sembuh, berarti kita akan diberikan kekebalan tubuh seumur hidup terhadap DBD itu. Ya. DBD. Ya. Maka itu dilakukanlah pembersihan lingkungan. Ya. Beserta perangkat desa, puskesmas lakukan pembersihan lingkungan, baru dilakukan fogging sekaligus. Pertama, penyakit itu akan datang karena tidak ada keseimbangan antara hostnya, antara lingkungannya, dan antara kuman penyebab penyakit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Hari ini bersama saya Gina Febriana di Apa Cerita. Kira-kira kita bakal ceritain apa? Dan langsung aja ya, kita bakal berkenalan dengan seseorang yang gak asing lagi di Apa Cerita. Karena kemarin kita juga udah ngobrol bersama dengan beliau. Inilah dia Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dr. Gigi Ismail Lubis MM. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Sehat. Sehat ya. Semangat hari ini? Tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Bapak, kita bakal bahas sesuatu yang memang dari dulu ini menjadi concern juga ya bagi kita dan juga masyarakat ya. Dimana kalau saya baca nih Bapak, jumlah angka DBD ya, demam berdarah denggi di Indonesia ini semakin terus bertambah, dan berdasarkan data Kemenkes jumlah kasus DBD sejak Januari di tahun 2022 sebanyak 87.501 kasus dan 816 orang Bapak yang meninggal dunia. Kan ini cukup memprihatinkan dan memang harus kita waspadai Pak. Namun mungkin saya akan awali dari pertanyaan pertama nih Pak. Gimana sih kondisi penyakit DBD di Sumatera Utara sendiri? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat podcast yang kami banggakan, kami cintai ya. Sumatera Utara memang kita ya, kalau kita lihat ya, kasus demam berdarah ini terutama ini pada saat-saat musim penghujan seperti ini sangat meningkat ya. Kalau untuk data tahun 2022 ya, itu mendominasi Kota Medan, itu hampir 1.600 kasus masih di September 2000 ya, sampai September ya. Waduh. Cuman untuk Deli Serdang hampir 900 dan Pematang Siantar ya dan Simalungun itu 500 sampai 400 kasus untuk tahun 2022. Oke, nah apa sih Pak yang menyebabkan kasus DBD ini semakin tinggi Bapak? Selain tadi kan sekarang kan musim hujan ya Pak ya. Siap. Selain itu apa Pak? Jadi sebenarnya faktornya itu karena pertama kebersihan lingkungan. Jadi pada saat musim penghujan seperti ini, itu dia ya, tempat-tempat yang tadi ya, tempat yang tadi seperti adanya air-air tergenang yang bersih ya, itu bisa menjadi tempat perindukan nyamuk demam berdarah. Jadi kebiasaan kita masyarakat Sumatera Utara ya, ketika ada ember yang pecah ya kan, atau panci-panci orang tua kita, saya lama di orang tua kita ini kadang-kadang ember pecah ya kan, udah panci-panci yang enggak apa itu diletak saja, ada ban-ban bekas kita diletak saja di luar ya Pak? Di luar ya, dekat tirisan air atau seng itu apa. Jadi ini di saat-saat musim penghujan seperti ini menjadi tempat penampungan nyamuk atau penampungan air, sehingga air tadi, karena nyamuk demam berdarah ini suka bertelur pada air yang bersih yang tidak kontak dengan tanah. Jadi inilah menjadi tempat perindukan nyamuk. Di saat-saat musim penghujan tadi ban-ban bekas tadi menjadi tempat air menjadi
Nyamuk suka berinduk itu dan berkembang biak dia. Masih banyak ternyata yang nggak peduli ya Pak ya tentang menjaga kebersihan lingkungan ini paling penting sekali ya. Suka musim hujan, suka main hujan tapi nggak dilihat gitu lingkungannya ya. Oke Pak, gimana sih obat maupun kesiapan pemerintah untuk memberantas DBD sendiri Bapak? Jadi gini, kita pemerintah ya DBD ini perlu kerjasama utuh seluruh elemen masyarakat ya. Dinas Kesehatan Provinsi sendiri tidak bisa. Jadi ini kan kejadian kasus di kabupaten kota. Jadi jika ada bagaimana upaya kita untuk memberantas ini ya lakukan ya. Ada istilahnya pemberantasan sarang nyamuk 3M+. 3M+. Pertama, M yang pertama, kita itu menguras dan membersihkan bak-bak mandi atau tempat-tempat penampungan air. Jadi kalau kita ada masjid, musola ya di kabupaten kota ada baknya atau rumah kita sendiri punya bak mandi, kita harus mengurasnya minimal seminggu sekali. Di samping itu ada kebiasaan kita ataupun kan ada tempat-tempat penampungan air bersih kita ya di desa ya di lingkungan. Sering kita orang tua kita ada gentong itu untuk menyimpan air bersih untuk kita memasak dan sebagainya. Kadang memang sengaja Pak kayak air hujan itu kayak ditampung gitu ya. Jadi gentong-gentong penampungan air ini itu kita tutup. Harus ditutup. Supaya jangan menjadi tempat yang disenangi perindukan nyamuk. Karena nyamuk demam berdarah ini suka kepada air tergenang yang bersih, bukan air tergenang yang kotor. Jadi setelah itu kita itu tadi saya bilang ada kebiasaan tadi, ya kan? Kalau dulu istilahnya ada ember bekas, panci bekas itu diletak saja di pinggir rumah, di belakang rumah. Nah, ini sekarang kalau dulu kita istilahnya mengubur kaleng-kaleng atau benda-benda bekas. Tapi sekarang semua itu bisa didaur ulang. Nah, jadi kalau ada hal seperti itu, ada ember bekas, panci bekas, silakan kasihkan ke pendaur ulang. Bisa ke, kalau istilah kami kecil-kecil dulu goni botol ya, pengepul ya kan. Lewat tuh Pak ya di rumah saya ya. Jadi kasihkan ke pengepul supaya dia menjadi gitu. Di samping itu ya ada tanaman tanaman yang bisa mengusir nyamuk atau menjauhkan nyamuk dari rumah. Apa aja tuh Pak? Jadi kalau dia demam berdarah ini nyamuknya akan sering menggigit antara kita bilang pagi lah 10 sampai jam 12 gitu ya. Jadi upayakan menanam bunga lavender. Ya, dulu ada kita di mama saya sering tuh ada bunga tai ayam, bau kali bau. Kita kuning-kuning ya kan. Sebenarnya ada manfaatnya. Sekarang tak ada lagi tuh. Ya kan bunga tai ayam, bunga lavender, serai wangi. Itu baru wangi ya Pak ya? Ya, serai wangi. Ya, jodia itu bisa mengusir nyamuk, menjauhkan nyamuk dari rumah. Jadi kalau bisa ditanam di pas-pas bunga di ruang tamu karena nyamuk demam berdarah menggigitnya di siang hari, di pagi hari. Bukan di malam ya Pak ya? Bukan, ya? Di pagi dan juga siang hari ya. Bukan malam, beda. Kalau malam tuh nyamuk malaria. Kalau demam berdarah itu menggigit kita di pagi hari. Gitu. Mantap nih tipsnya nih dari Bapak ya. Apalagi ibu nih Pak, kan suka tuh sekarang tanaman-tanaman. Jadi jangan lupa nanam yang Bapak bilang tumbuhan yang bisa mengusir atau menjauhkan nyamuk dari rumah. Di samping itu kita sering ada kolam-kolam ya di rumah ya. Maka atau adanya kolam-kolam telantar. Nah, ini juga suka nyamuk ya. Nah, ini dia itu bisa kita tanam atau kita pelihara ikan Ikan pemakan jentik. Kalau dulu kecil-kecil kita ada ikan laga namanya. Kalau sekarang ikan apa namanya istilahnya yang berwarna cantik itu ikan cupang. Tapi sebenarnya ikan laga. Kalau dulu saya kan ikan laga. Ini ikan laga, ikan kepala timah itu suka dengan jentik nyamuk. Nah, jadi sebenarnya populasi nyamuk itu enggak dia khususnya Aedes aegypti untuk demam berdarah. Itu bisa dipelihara kalau ada kolam kita masukkan ikan
ikan cupang tadi. Kalau yang bisa dikonsumsi itu ikan nila merah. Ikan nila merah. Aduh, bermanfaat ya Pak ya. Ya, jadi kalau ada kolam kita atau di pinggir rumah kita ada rawa-rawa yang mengalir air, silakan ditaruh ikan nila merah atau ikan cupang gitu. Kalau kepala timah itu udah nggak ada lagi sekarang karena mungkin pada saat kita nyemprot padi atau insektisida Pak. Di samping itu upayakan supaya kita menghindari dari gigitan nyamuk plus tadi ya. Lakukan misalnya kita tidur ya pakai lotion lah. Kalau misalnya begadang anak-anak muda ya kan. Supaya terhindar dari gigitan nyamuk atau pada saat siang hari ya kan. Nah, populasi gunakan lotion. Harus gunakan lotion anti nyamuk juga ya Bapak ya. Wah, sekaligus bermanfaat nih. Jadi boleh tadi 3M plus tadi dipraktekkan di kehidupan kita ya, dan juga boleh memanfaatkan beberapa barang-barang yang bisa didaur ulang ya Bapak ya. Satu lagi tambahan. Apa tuh Pak? Di dalam program pemberantasan sarang nyamuk 3M plus ini kita ya lingkungan harus membentuk satu orang satu pemantau jentik. Satu orang satu pemantau jentik. Jadi misalnya satu keluarga itu khusus ya lingkungan ini dia melihat apakah di tempat-tempat penampungan air tadi itu ada jentik nyamuk. Nah, itu harus ada. Dan jika ada segera dilaporkan. Tapi untuk mengurangi tadi ya segera menguras atau menyikat bak-bak mandi atau mengosongkan air tempat-tempat penampungan air itu seminggu sekali. Oke, itu tadi ya caranya untuk memberantas DBD ya pemirsa ya. Nah, tadi Bapak bilang sejauh ini Medan sebagai angka tertinggi yang mengidap penyakit DBD. Selain kota Medan, kota ataupun daerah mana lagi Pak di Sumatera Utara yang rawan terkena DBD? Apa tadi sudah saya sampaikan pertama Siantar, Simalungun, Deli Serdang ya. Oke, tiap tahun ini angkanya gimana Pak kalau Bapak lihat? Kita berupaya memang dari jumlah kasus yang ada ini ada penurunan ya, ada penurunan. Ini semua perlunya peran serta masyarakat untuk menjaga kebersihan dan melakukan kerja bersama untuk PSN 3M plus tadi. Jadi tidak bisa hanya satu orang gitu. Jadi gini ya. Jadi kita lihat begini ya, kalau kita terkena artinya begitu kita terkena virus demam berdarah ini, maka upaya tubuh itu memberikan kekebalan ya. Jadi gini, begitu kita kena ya, kita sembuh berarti kita akan diberikan kekebalan tubuh seumur hidup terhadap DBD itu. Kenapa dia meninggal gitu? Maka ini tadi begitu dia kena yang kedua dia itu yang sering menyebabkan meninggal tadi. Oke Bapak, mungkin kita biar masyarakat lebih tahu ya gimana sih tanda ataupun gejala ciri-ciri dari seseorang mengidap penyakit DBD nih Pak, supaya langsung ada pertolongan. Ya gini, ketika kita mengalami demam ya 2-7 hari ya panas yang tinggi, sudah itu ada dikaitkan dengan sakit kepala, nyeri ya. Sudah itu bisa kita lihat nanti. Ini kan kita punya kulit telapak tangan gitu kan. Jadi ada seperti ruang merah-merah gitu ya. Merah-merah. Nah, coba ambil jari kita, regangkan dia. Kalau dia tetap ada ruang bintik merah itu berarti demam berdarah. Kalau misalnya kita regangkan tetap ada bintik ruam tadi berarti demam berdarah. Tapi kalau dia hilang gitu tidak. Mungkin jadi ada penyakit lain tadi, ya. Itu ciri-cirinya ya. Itulah cepat kita harus Bapak bilang tadi kan 2-7 hari demam ya. Tapi kan biasanya Pak ada yang turun dulu baru naik lagi gitu Pak. Emang seperti itu juga Pak? Emang seperti itu. Jadi dikhawatirkan naik turun ya kan. Tapi kalau bisa kita artinya bagaimana kita sebagai masyarakat, misalnya kita juga ada dengar gapa ini ya, itu jangan, artinya pada saat ini kita sebenarnya yang kita butuhkan, jangan, artinya kalau dulu kita mengalami demam atau sakit 1-3 hari itu kita diperbolehkan untuk memakan obat ya, paracetamol supaya jika 3-4 hari, 1-3 hari tidak
turun panasnya segera ke petugas kesehatan. Tapi kita lihat sekarang ya adanya GAPA itu gangguan ginjal akut pada anak ya, kita kalau bisa begitu demam ya segera ke fasilitas kesehatan agar kita tahu, karena nanti demam yang ada itu kita ada RDT, rapid test, untuk mengetahui apakah seseorang itu ada bahwasanya dia demam berdarah atau tidak. Oh, harus langsung ke fasilitas kesehatan ya Pak ya, karena di situ ada pemeriksaannya. Wah, luar biasa ya Pak. Sekarang sudah semakin baik ya ternyata ya. Jadi kita tidak menduga-duga ya. Jadi tidak melakukan pengobatan sendiri. Jadi tanda gejala sudah kita ketahui nih ya Pak. Jadi kalau misalnya udah terkena, tindakan yang harus kita lakukan memang harus langsung nih Pak ke fasilitas kesehatan. Kalau misalnya sekarang kan banyak orang yang sepele ya, kayak minum paracetamol aja udah gitu. Lihat aja dulu 2-3 hari, kalau misalnya sembuh ya udah berarti cuma demam biasa gitu ya. Kalau demam berdarah ini tak akan sembuh ya, dia harus ada penambahan cairan. Kalau antivirusnya enggak ada tuh, dia ditambahkan cairannya. Biasanya orangnya meninggal karena dehidrasi, di samping itu karena tadi pecahnya pembuluh darah tadi. Itu apa nih Pak? Kan dia anemia jadinya ya Pak ya. Waduh, oke Pak. Apa nih yang terjadi kalau misalnya kita tidak melakukan pertolongan pertama ataupun pertolongan yang tepat kepada seorang pengidap penyakit DBD? Ya itu tadi saya bilang, jadi dia terjadi darah merahnya pecah ya, terus dia anemia bisa menyebabkan shock, bahkan kematian. Jadi kita harus cepat secara dini. Yes, ini memang harus kita hindari ya Pak ya. Jangan sampai banyak orang-orang yang meninggal dunia juga ya. Biasanya umur berapa Pak yang sering terkena DBD ini Pak? Oh dia nggak ada pembatasan kalau DBD ini. Ada misalnya muda, dewasa muda, atau enggak ada batasan, karena dia kalau dia kontak ya kan ada nyamuknya Aedes aegypti, ada virus yang di situ. Virus itu yang saat dia menggigit tadi. Tapi kalau Bapak lihat ya, yang meninggal dunia itu kebanyakan yang orang dewasa atau anak-anak ya Pak ya? Kalau udah kita lihat memang ya, daya tahan tubuh itu kan lebih lemah si anak-anak ya Pak ya. Pada serangan kedua biasanya. Makanya di Tapsel itu kalau kita lihat dari penelitian epidemiologinya ya, itu terkena serangan yang kedua dia, itu yang mau kita. Oke Bapak, nah ini nih saya juga sering nih waktu kecil ya di daerah dekat rumah tuh banyak orang-orang yang datang untuk menyemprotkan fogging ke lingkungan kita gitu kan. Itu perlu nggak kita lakukan Pak? Jadi begini ya, jadi memang begitu seringnya katanya misalnya DBD terus tiba-tiba fogging. Sebenarnya fogging ini ya harusnya memang selalu dihindarkan, bukan begitu ada kasus baru dilakukan. Jangan begitu tidak ada kasus ini terus dipogging, bukan. Ini akan menjadikan resisten ya nyamuk tuh. Jadi begini dia. Kalau misalnya ini yang harus kita apakan kepada masyarakat ya. Misalnya begitu dia DBD, ini kan tahunya ini kan di rumah sakit ya, rumah sakit ya. Rumah sakit, biasanya rumah sakit. Jadi rumah sakit ini kita harapkan ya dengan sistem kewaspadaan dini rumah sakit, maka 1 kali 24 jam, nah ini 1 kali 24 jam dia harus melaporkan ini ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini yang kita harapkan. Selama ini kan ini yang sering stagnan itu ya. Jadi begitu kita tahu kita DBD, rumah sakit yang kita menentukan DBD tadi 1 kali 24 jam untuk pemberantasan, dia cepat melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Kalau tidak ada ini ya misalnya stagnan lah ini, kita udah tahu kita DBD, maka kita melapor ke puskesmas terdekat. Berarti bukan masyarakat sendiri yang melapor ke masyarakat dinas? Sendiri kita harapkan itu. Bukan. Harus fasilitas kesehatan ya Pak. Jadi gini, kita alur pemberantasannya begitu kita DBD ya kan, rumah sakit ini kan terus kita berambisi ini harus disemprot rumah saya keliling fogging gitu ya. Takut ya Pak ya. Betul ya, kita berharap begini, begitu kita DBD ya kan di rumah sakit A,
ya kita berharap 1x24 jam dengan sistem kewaspadaan dini rumah sakit dia melaporkan ke dinas kesehatan kabupaten. Maka dinas kesehatan kota kabupaten ini akan melakukan apa ini? Penyelidikan epidemiologi namanya, ya kan? Jadi apakah si pasien yang satu ini aja atau ada yang lain? Maka demam yang lain itu dicek. Satu rumah dengan dia atau tetangga sekitarnya, ya dapat 3 kasus demam yang sama. Itulah rapid test tadi ada ya. Maka ini dilakukan fogging. 100 meter dari rumah itu dilakukan, ya radius 100 meter dilakukan fogging. Radius 100 meter ya dilakukan fogging. Dari rumah si penderita tadi yang sudah dilakukan penelitian epidemiologi, ya ada kasus baru, ada yang sama dia. Sudah fogging. Setelah itu Pak? Setelah itu seminggu setelah itu dilakukan fogging lagi, gitu. Jadi kita berharap ya. Kadang-kadang stagnan dari rumah sakit ini tidak tidak dilaporkan ke dinas kesehatan kabupaten. Ya. Maka kita berharap mari kita masyarakat atau kita yang sudah tahu kita DBD, maka kita melaporlah ke puskesmas terdekat atau kalau kepada lingkungan. Bahasanya saya DBD. Maka itu dilakukanlah pembersihan lingkungan beserta perangkat desa, puskesmas lakukan pembersihan lingkungan, baru dilakukan fogging sekaligus gitu. Itu yang harusnya dilakukan, pembersihan lingkungan sekitar rumah, maka di fogging lah radius 100 meter dari rumah si penderita tadi, gitu. Dan itu juga dilakukan seminggu berikutnya, seminggu sekali bakal di fogging. Dia cuma hanya 2 kali, jadi 2 kali minggu pertama kita fogging radius 100 meter, seminggu lagi baru dilakukan lagi gitu. Bukan di saat hujan terus asal udah ada demam berat terus di fogging. Sebelum ada kasus kita minta di fogging, tidak. Jadi jika ada kasus baru kita pelaporan, pelaporan ke Dinkes, lalu baru dilakukan fogging ke daerah ya. Luar biasa. Baik, berarti memang harus ada penelitian dulu ya. Kalau banyak baru kita lakukan fogging. Bukan semena-mena kalau misalnya keluarga takut terus di fogging dong di rumah saya takut kena DBD gitu ya. Bukan itu. Itu akan menyebabkan nyamuk itu resisten ya. Begitu. Oke Pak, selanjutnya untuk program konkret dari pemerintah provinsi ini apa lagi Pak? Tadi kita untuk pemberantasan nyamuk demam berdarah itu kita lakukan itu tadi. Itu yang utama PSN 3+. PSN 3+. Membentuk satu rumah tangga, satu pemantau jentik. Di samping itu ya kita sudah memicu ada kelompok-kelompok kerja pemberantasan nyamuk demam berdarah ya, keterkaitan lintas sektor. Kelompok-kelompoknya itu dari masyarakat juga Pak? Dari masyarakat, Pemda, dinas kesehatan, kecamatan dinas kesehatan, dibuatlah kelompok-kelompok ini jadi inilah yang nanti ketika peningkatan demam berdarah ini biasanya memang di musim-musim penghujan karena di situ perkembangbiakan nyamuk itu kan meningkat. Apalagi kita tahu kalau kebersihan lingkungan kita tidak baik banyak pula itu tadi penampungan air, ada ban bekas dan sebagainya. Ini sangat senang nyamuk untuk perindukan. Maka di saat itulah kita pada saat sebelum itu kira-kira nanti kalau 9 ke Januari ini kan sangat meningkatnya DBD itu di bulan 9 sampai Januari di saat musim penghujan. Jadi karena pada saat musim hujan itu nyamuk itu menetas menetas menjadi jentik nyamuk. Di saat itulah kita lakukan peran serta bersama seluruh komponen masyarakat, kelompok kerja tadi ini melakukan gerakan bersama 3M+. Tapi ini sudah dijalankan Pak kira-kira? Ke masyarakat gimana respon masyarakat setelah sudah kita publikasikan program-program ini? Sudah kita sudah lakukan itu. Namun namanya namanya kita berharap memang kita harus
perilaku hidup bersih itu harus ada ya. Pertama kebersihan lingkungan, kebersihan diri ya. Jadi gini, kita tahu tentang teori Bloom ya, teori Bloom itu ya. Pertama, penyakit itu akan datang karena tidak ada keseimbangan antara hostnya, antara lingkungannya, dan antara kuman penyebab penyakit itu. Jadi kalau orangnya saja sehat tapi lingkungannya kotor, maka ini akan teori Bloom tadi ya, dia keseimbangannya apa? Maka orang akan sakit. Tapi lingkungannya bersih tapi kumannya meningkat, maka ini juga akan menimbulkan penyakit. Nah, jadi harus orangnya sehat, lingkungannya bersih, dan kuman penyebab penyakit itu rendah, stabil. Jadi sehingga ada keseimbangan host again dan lingkungan harus seimbang ya antara kebersihan masyarakatnya dan juga lingkungan ya. Manusianya, lingkungannya, dan penyebab penyakitnya. Gitu. Pak Kadis, tadi Bapak bilang angka penderita penyakit DPD di Medan ini kan cukup tinggi ya. Namun kenapa ya saya dengar-dengar di pedesaan itu angka orang yang meninggal dunia malah lebih banyak dibanding di kota gitu ya, di kota Medan. Ini kenapa sebenarnya? Apakah ada ketimpangan edukasi kepada masyarakat atau bagaimana? Ya, itu tadi. Artinya kalau gini, tingkat pendidikan ini juga ya. Ketika dia menderita demam, ya kalau di desa, ya itu terkadang dia tidak tahu bahwasanya ini DBD, maka dia terus drop anemia yang tinggi ya, drop. Sementara ketika kita lihat yang di Medan kota, dia begitu dia demam, dia cepat mengambil tindakan. Ini sebenarnya tindakan untuk mendapatkan pengobatan. Jadi kita berharap ya, jika kita demam ya fasilitas kesehatan cukup dekat. Kita punya, kalau di desa ada bidan desa ya. Begitu kita demam jangan apalagi, cepat ambil tindakan sehingga begitu kita mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan maupun bidan desa atau bidan lah, bidan, maka kita tahu kita ini sedang sakit apa. Kalau dia DBD ini jangan dibiarin, jangan lambat, maka dia akan memperparah. Jangan sempat sampai dia kekurangan HB, Pak. Iya, dia anemia ya kan, pecah hematokritnya. Jadi ini yang harus cepat kita Pak. Jadi tanda-tandanya tadi kayak bilang kita demam, terus ada kepala pusing dan sebagainya. Terus kalau sudah menimbulkan ruam itu sangat-sangat berbahaya. Makanya begitu kita ada ruam merah, maka renggangkan kulit tadi. Lihat kalau itu sudah ada bintik merah, langsung ke fasilitas kesehatan, puskesmas ataupun dimanapun ya. Kenapa ini di desa lebih ada kasus kematian tadi? Karena itu tadi lambat penanganannya ya Pak ya. Cuman kita dinas kesehatan yang melalui dinas kesehatan kabupaten kota terus berupaya memberikan sosialisasi tentang ciri-ciri demam berdarah tadi. Itu tadi. Ya, jadi itu yang harus kita apakan. Tapi apapun ceritanya, begitu kita demam atau mengalami badan yang tak enak ya dan sebagainya, maka cepat ke fasilitas kesehatan. Apalagi sekarang semua sudah gratis ya. Di puskesmas kalau kabupaten kota itu gratis ya kan. Apalagi kita pun di Sumatera Utara ada dana non register. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani. Jadi datanglah ke fasilitas kesehatan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan gitu. Wah, luar biasa nih Dinkes ya. Sudah banyak sosialisasi yang sudah diberikan kepada masyarakat. Jadi tinggal masyarakatnya nih yang harus bisa mengaplikasikannya ya di kehidupan kita, jadi bisa mengurangi angka penderita DBD ini ya Pak, Bapak ya. Nah, langkah-langkah kalau misalnya kita sudah menderita penyakit DBD Pak, sebagai seorang pasien ya, apa nih yang harus kita lakukan untuk bisa cepat sembuh nih ya Bapak ya? Apakah dengan banyak minum air itu juga membantu kita menyembuhkan DBD? Ya, jadi gini, kalau kita kan dia kan
DBD maka anemia HB-nya rendah. Jadi konsumsilah makanan-makanan yang bisa mempercepat HB meningkat ya. Bisa jus jambu biji merah, jus wortel gitu ya. Jadi apa yang bisa meningkatkan ini itu dikonsumsi supaya kembali HB-nya meningkat dan kita pulih sempurna gitu. Oke, makanan penting ya Pak? Iya, makanan lebih cepat ya. Kalau apa kita ya meminum tablet tambah darah dan sebagainya gitu. Oke, jus jambu, jus wortel, jadi haus nih. Iya, Bisa disediain jus nggak di sini? Oke Bapak, luar biasa pembahasan kita hari ini. Ini luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat juga semakin banyak yang peduli ya Pak. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir dari saya, mungkin boleh Bapak kasih sedikit kesimpulan ataupun pesan sehat, harapan ataupun himbauan kepada pemirsa Apa Cerita. Ya, baik, terima kasih ya kepada masyarakat Sumatera Utara ya podcast. Kita berharap ya pertama bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita. Kemarin sudah kita awali ya, kesehatan kita itu kita yang menjaganya dan kita yang bisa untuk memperkokohnya ya. Pertama, lakukanlah perilaku hidup bersih dan sehat ya, PHBS. PHBS itu kemarin sudah saya sampaikan. Begitu kita bangun pagi maka kita lakukan aktivitas fisik 15 sampai 30 menit. Lakukan itu setiap hari. Bagi anak-anak, siswa ya, pelajar-pelajar, begitu Anda bangun pagi, bersihkan tempat tidur, menyapu halaman, menyuci piring juga merupakan aktivitas fisik. Betul Pak. Yang harus dilakukan setiap pagi. Iya. Begitu Anda mau berangkat sekolah ya jangan lupa sarapan pagi ya. Boleh sepotong roti dengan 1 teh manis gitu. Oke Bapak. Di samping itu lakukan itu tadi. Untuk menjaga tadi saya bilang tentang keseimbangan antara kalau kita sudah sehat maka kita harus menjaga lingkungan harus bersih. Betul. Kita saja sehat, lingkungan tak bersih maka berubah keseimbangan. Betul. Kalau kuman ini berada di flora normal, dia di kulit ada kuman, ada virus, bakteri dan sebagainya. Penyebab penyakit itu ada semua di sekeliling kita. Bagaimana kita? Ya tadi kita bersihkan lingkungan, kita sehatkan sehingga kuman tadi tidak bisa berkembang sehingga kita akan sehat. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ismail Lubis sudah hadir bersama kita, sudah sharing banyak sekali ilmu yang bermanfaat di sini dan terima kasih untuk sobat podcast Apa Cerita. Ini mudah-mudahan bermanfaat ya dan tentunya semoga semuanya semakin aware untuk menjaga kesehatan dan juga kebersihan lingkungan agar penyakit DBD ini juga semakin menurun angkanya ya Bapak ya. Ya, jangan lupa subscribe, like dan juga komen cerita kita di sini ya karena tentunya akan ada banyak sekali informasi-informasi menarik yang bisa pemirsa dengarkan. Saya Gina Fabriona pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.